Pada masa ketika lautan menjadi urat nadi utama, ada sebuah nama yang, begitu melekat sebagai simbol kemewahan dan keandalan. Kapal Van der Wijk. Bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah panggung terapung untuk kaum elit Hindia Belanda. Diluncurkan pada tahun 1921 di Rotterdam, dibangun dengan presisi khas Eropa. Nama kapal diambil dari Gubernur Jenderal Karel Herman Art van der Wijk, seolah menegaskan dirinya sebagai perpanjangan kekuasaan kolonial. Ia jadi lambang supremasi teknologi. Istana Baja membelah ombak. KPM, Koninklijke Paketvaartmaatschappij, raksasa pelayaran yang memonopoli rute antar pulau. Van der Wijk bukan sekadar kapal barang, dirancang untuk kenyamanan. Dek-deknya yang luas, kabin kelas 1 yang elegan, ruang makan yang mewah, saksi bisu percakapan para bangsawan. Pengusaha Eropa, priai pribumi. Menjadi penumpang, adalah pernyataan status. Tiket yang mengangkat derajat sosial. Kondisinya selalu dijaga prima, pemeriksaan rutin. Namun di balik itu, takdir tragis menunggu, menenggelamkan kemegahan ke dasar laut yang gelap dan dingin. Break time! Pada tanggal 18 Oktober 1936, suasana di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terasa begitu sibuk seperti biasanya. Kapal Van der Wijk bersandar dengan anggun, siap memulai pelayaran rutinnya. Rutenya adalah jalur emas KPM, Surabaya menuju Semarang, lalu melanjutkan perjalanan ke Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta. Ratusan penumpang telah naik, membawa serta barang bawaan, harapan, dan rencana masa depan. Ada pedagang yang hendak berniaga, keluarga yang ingin bersilaturahmi, dan para perantau yang mencari peruntungan di kota besar. Di antara mereka tercatat nama-nama seperti Zainuddin dan Hayati, dua tokoh fiksi yang nantinya akan diabadikan dalam sastra. Perjalanan pun dimulai tanpa kendala. Kapal meninggalkan Surabaya, membelah perairan Selat Madura dengan tenang. Di atas dek, penumpang menikmati semilir angin laut. Musik lembut mungkin saja mengalun dari ruang utama, menemani tawa dan obrolan ringan. Para kru kapal menjalankan tugas mereka dengan rutinitas yang sudah teruji. Tidak ada satupun pertanda bahwa pelayaran kali ini akan menjadi perjalanan terakhir bagi sang permata lautan. Malam tanggal 20 Oktober 1936, di perairan utara Lamongan, sekitar 12 mil dari pesisir Brondong, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa peringatan, tanpa alarm bahaya, kapal raksasa itu tiba-tiba oleng dengan hebat. Ke kanan, para penumpang yang sedang terlelap terlempar dari tempat tidur mereka. Barang-barang berjatuhan dari rak, menciptakan suara gaduh yang memecah keheningan malam. Kepanikan seketika meledak. Teriakan ketakutan menggema di lorong-lorong kapal yang kini miring. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapal semegah ini bisa kehilangan keseimbangan begitu cepat? Kru kapal bergegas mencoba mengendalikan situasi. Tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Kemiringan kapal semakin parah setiap detiknya. Upaya untuk menyeimbangkan kembali terasa sia-sia. Sang nahoda memerintahkan pengiriman sinyal darurat SOS. Air laut mulai masuk dengan deras. Listrik padam, menyisakan kegelapan tol. Teriakan dan tangisan putus asa menjadi satu-satunya suara. Section 4. Suara dari kedalaman, kesaksian yang mengguncang logika. Ketika para korban selamat mulai dievakuasi dan dimintai keterangan, sebuah pola kesaksian yang aneh mulai muncul. Cerita mereka tidak sinkron dengan penjelasan logis sebuah kecelakaan kapal biasa. Banyak dari mereka, dari kelas penumpang yang berbeda, memberikan deskripsi yang hampir serupa. Tidak merasakan kapal menabrak sesuatu, seperti karang atau kapal lain. Mereka juga tidak merasakan ledakan dari ruang mesin. Kesaksian yang paling membingungkan adalah kapal terasa seperti terhenti tiba-tiba atau terhisap ke bawah sesaat sebelum miring dengan hebat. Seorang korban selamat menuturkan pengalamannya dengan wajah masih pucat karena syok. Saya sedang di dek, merasakan angin malam. Section 5. Kejanggalan yang tersisa. Fakta melawan narasi resmi. Seiring berjalannya investigasi, semakin banyak kejanggalan yang terungkap, membuat tragedi ini semakin sulit untuk dijelaskan. Kejanggalan pertama dan yang paling utama adalah kondisi kapal itu sendiri. Van der Wijk dinyatakan laik laut setelah inspeksi tahunan. Tidak ada laporan mengenai retakan pada lambung atau masalah pada mesin. Bagaimana mungkin kapal yang prima bisa tenggelam begitu cepat tanpa sebab jelas? Teori tentang kelebihan muatan muncul, tetapi para ahli meragukan itu bisa menjelaskan tenggelamnya secepat itu. Kejanggalan kedua adalah faktor cuaca. Laporan meteorologi menunjukkan Laut Jawa malam itu tidak dilanda badai besar.
Memang ada angin dan ombak, tetapi itu adalah kondisi biasa bagi kapal sebesar Van der Wijk. Kapal ini pernah melewati cuaca jauh lebih buruk tanpa masalah. Faktor paling tragis, ketidakpastian jumlah korban. Manifest resmi mencatat 224 orang, namun angka itu segera terbukti tidak akurat. Kesaksian para korban selamat dan nelayan penyelamat mengindikasikan jumlah orang jauh lebih banyak. Section 6, Gema tragedi abadi dalam sastra terlupakan dalam sejarah. Di tengah simpang siur berita dan duka yang menyelimuti, seorang sastrawan besar menangkap esensi tragedi ini, mengabadikannya dalam sebuah karya monumental. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal sebagai Buya Hamka, tahun 1938. Hanya 2 tahun setelah peristiwa nahas itu, Hamka menerbitkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Novel ini bukan laporan jurnalistik, melainkan sebuah kisah cinta tragis. Zainuddin, seorang pemuda berdarah Minang Makassar. Hayati, seorang gadis Minang berdarah bangsawan. Dalam novel tersebut, kapal Van der Wijk menjadi latar klimaks yang memilukan. Ia menjadi panggung terakhir bagi kisah cinta mereka, yang terhalang oleh adat dan status sosial. Section 7, sebuah tanda tanya abadi di bawah lautan. Hari ini, 9 September 2025, lebih dari 88 tahun telah berlalu sejak malam tragis itu. Namun, misteri tenggelamnya kapal Van der Wijk tetap menjadi sebuah tanda tanya besar. Mengapa kapal yang begitu modern dan terawat baik bisa tenggelam begitu cepat di perairan yang relatif tenang? Jawaban resmi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda terasa tidak memuaskan dan terlalu menyederhanakan masalah. Putusan yang menyalahkan penataan kargo dan sedikit kelalaian kapten seolah menjadi cara mudah untuk menutup kasus dan menghindari kepanikan publik serta tuntutan yang lebih besar. Berbagai teori spekulatif terus bermunculan selama puluhan tahun. Ada yang menduga kapal menabrak sisa bangkai kapal lain atau objek bawah laut yang tidak terpetakan. Teori yang lebih eksotis, terinspirasi dari kesaksian korban, berbicara tentang fenomena alam langka seperti semburan gas metana dari dasar laut, yang secara tiba-tiba mengurangi daya apung air di sekitar kapal, membuatnya seolah terhisap ke bawah. Namun, semua ini hanyalah hipotesis tanpa pembuktian. Bangkai kapal Van der Wijk adalah tempat kejadian perkara yang beku dalam waktu. Selama bangkai kapal itu belum diselidiki secara tuntas, selama pertanyaan-pertanyaan mendasar belum terjawab, maka tenggelamnya kapal Van der Wijk akan tetap menjadi salah satu misteri maritim terbesar di Nusantara. Sebuah hantu dari masa lalu yang terus berbisik dari kedalaman Laut Jawa, menanti untuk diungkap.